Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradina Arifatul Mujahidah, NIM T2019-1221 dari kelas A5 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 yang mana merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pembelajaran. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, presentasi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran ini akan saya mulai. Rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Nah, yang pertama ada identitas RPP. Identitas RPP ini meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas semester, materi pokok, alokasi waktu, dan tahun ajaran. Satuan pendidikan merupakan tempat di mana nantinya kita akan mengajar. Di sini saya menuliskan SMP Negeri 1 Umbulsari, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 9 semester genap, dengan materi pokok ibadah haji dan umroh, alokasi waktu 3 kali 3 jam pelajaran, sesuai dengan alokasi waktu yang sudah saya hitung pada program semester, kemudian tahun ajaran 2020-2021. Yang selanjutnya adalah kompetensi inti. Kompetensi inti ini saya kutip dari Permendikbud Republik Indonesia nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah. Untuk cara mengisinya diurutkan dari KI 1 yang merupakan sikap spiritual, KI 2 merupakan sikap sosial, KI 3 tentang pengetahuan, dan KI 4 tentang keterampilan. Baik, untuk yang B adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dan juga merupakan rujukan penyusunan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar pada bab ibadah haji dan umroh ini saya kutip dari silabus PAI untuk SMP tahun 2017 dan urutan pengisiannya dimulai dari KD 1.9 di mana KD 1.9 ini artinya KD dari KI ke-1 dan 9-nya merupakan materi atau bab ke-9. KD 1.9 yaitu meyakini bahwa ibadah haji dan umroh adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. KD 1.9 ini merupakan ranah afektif sikap spiritual. Kemudian yang 2.9 yaitu menunjukkan perilaku menjaga solidaritas umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. KD 2.9 ini masuk pada ranah afektif sikap sosial. Dan yang selanjutnya adalah KD 3.9 masuk pada ranah kognitif, memahami ketentuan ibadah haji dan umroh. Kemudian yang terakhir adalah KD 4.9 masuk pada ranah psikomotorik yaitu mempraktikkan manasik haji. Yang selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi merupakan jabaran dari kompetensi dasar. Untuk cara pengembangannya atau cara perumusannya, langkah yang pertama adalah dengan menentukan kedudukan kompetensi dasar dari KI 1 sampai KI 4. Kemudian yang kedua, melihat kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Kemudian yang ketiga, membandingkan kata kerja yang ada di masing-masing kompetensi dasar dengan tabel KKO. Nah, di sini saya contohkan pada kompetensi dasar ketiga menggunakan kata kerja memahami. Kita bandingkan pada tabel KKO. Nah, karena KD ketiga itu merupakan ranah kognitif, jadi untuk membandingkannya kita juga merujuk ke ranah kognitif yang ada di tabel kata kerja operasional. Jika Anda perhatikan dan bandingkan dengan kata kerja operasional, maka kata kerja memahami berada pada kolom C2 atau artinya kognitif tingkat 2. Hal ini menunjukkan bahwa indikator minimal yang harus dicapai berada pada C2. Jadi untuk merumuskan indikator nanti bisa menggunakan kata kerja operasional yang berada pada tingkatan C2 kognitif.
Di sini ada menjelaskan, menunjukkan, menampilkan, memberi contoh, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita bandingkan kata kerja yang ada pada kompetensi dasar dengan kata kerja operasional, langkah yang selanjutnya adalah merumuskan indikator pada masing-masing kompetensi dasar dari KI 1 dan KD pada KI 2 minimal 1 indikator. Nah, maksudnya adalah untuk KD 1.9 dan KD 2.9 ini masing-masing rumusan indikatornya minimal 1 indikator. Nah, di sini saya kembangkan menjadi 2 indikator. Untuk KD 1.9 saya kembangkan menjadi 2, 2.9 juga saya kembangkan menjadi 2. Sedangkan untuk KD 3.9 ini rumusan indikatornya minimal 2 indikator. Begitu juga untuk KD 4.9 juga minimal 2 indikator. Nah, di sini untuk KD 3.9 saya rumuskan menjadi 10 indikator dan 4.9 saya rumuskan menjadi 2 indikator. Yang C adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini dikembangkan dari indikator. Untuk jumlah pertemuannya disesuaikan dengan jumlah pertemuan yang sudah diatur pada alokasi waktu. Nah, untuk alokasi waktu saya tadi 3 kali 3 jam pertemuan, 3 kali 3 jam pelajaran, artinya 3 kali pertemuan. Nah, tujuan pembelajaran ini dirumuskan menggunakan rumus ABCD, di mana A merupakan audience, B behaviors, C condition, dan yang D degree. Audience di sini siswa, kemudian behaviors, perilaku atau aktivitas yang dapat diamati, kemudian condition itu kondisi prasyarat yang harus dipenuhi agar perilaku tercapai, kemudian yang D degree yaitu derajat atau tingkat keberhasilan. Biasanya untuk perumusan indikator ini dimulai dari condition. Saya contohkan ya. Contohnya melalui metode kooperatif teknik jigsaw, siswa dapat menjelaskan pengertian ibadah haji beserta hukumnya dengan benar. Jadi untuk conditionnya yaitu melalui metode kooperatif teknik jigsaw, audiens itu siswa dapat, kemudian menjelaskan pengertian ibadah haji beserta hukumnya itu behaviors, dan yang D itu adalah degree atau derajat tingkat keberhasilan. Kemudian hal yang harus diperhatikan dalam menyusun tujuan pembelajaran yaitu harus berorientasi pada siswa dan dapat diukur atau diamati. Nah, langkah selanjutnya menuliskan kembali nomor indikator pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini mencakup semua indikator yang telah dirancang sebelumnya. Nah, di sini untuk pertemuan pertama saya menggunakan metode kooperatif teknik jigsaw dan membahas materi tentang ibadah haji. Kemudian pertemuan kedua saya menggunakan metode kooperatif teknik power of two. Ya, ini membahas materi tentang umroh. Dan yang pertemuan ketiga ini menggunakan metode demonstrasi, yaitu siswa dapat mendemonstrasikan tata cara manasik haji dengan benar dan tata cara umroh. Kemudian yang D adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini merupakan hasil analisis dari indikator pencapaian kompetensi dan juga hasil analisis buku guru dan siswa serta buku penunjang lainnya, di mana dalam materi pembelajaran ini mencakup 4 dimensi pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Untuk yang E yaitu metode pembelajaran. Nah, yang pertama ada pendekatan. Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang saya gunakan dalam pembelajaran ini karena pendekatan ini berpusat pada siswa dan diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang aktivitas belajarnya meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kemudian metode yang saya gunakan ada kooperatif, demonstrasi, tekniknya ada jigsaw, dan power of two. Yang pertama itu metode kooperatif teknik jigsaw.
merupakan metode pembelajaran yang didasarkan pada bentuk struktur multifungsi kelompok yang dapat digunakan pada semua pokok bahasan dan semua tingkatan untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan. Nah, kenapa saya menggunakan metode ini? Karena pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini, aktivitas belajar lebih banyak berpusat pada siswa. Dalam proses diskusi dan kerja kelompok, guru itu hanya sebagai fasilitator yang mengkoordinir proses pembelajaran. Jadi, siswanya di sini lebih aktif. Untuk metode pembelajaran yang kedua, saya menggunakan kooperatif teknik power of two. Nah, metode kooperatif teknik power of two merupakan pembelajaran dalam kelompok kecil dengan menumbuhkan kerjasama secara maksimal melalui kegiatan pembelajaran oleh teman sendiri dengan anggota 2 orang di dalamnya untuk mencapai kompetensi dasar. Mengapa saya menggunakan metode kooperatif teknik power of two ini? Karena dengan menggunakan metode ini, siswa tidak terlalu menggantungkan guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan, kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar bersama siswa lainnya. Metode yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, kemudian aturan dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang disajikan. Nah, mengapa saya menggunakan metode ini? Karena dengan metode ini, nantinya peserta didik memahami objek yang sebenarnya, peserta didik dibiasakan bekerja secara sistematis, peserta didik lebih mudah memahami apa yang dipelajari, dan pengajaran pun lebih menarik. Yang F adalah media pembelajaran. Media pembelajaran yang pertama yaitu tayangan video tentang pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Nah, tayangan video ini nantinya akan saya gunakan pada pertemuan ketiga, di mana ini berisi tentang urutan pelaksanaan ibadah haji. Jadi nanti peserta didik itu tahu, oh seperti ini caranya tawaf, seperti ini caranya wukuf, sa'i, tahalul, dan lain sebagainya. Kemudian ada laptop dan LCD yang nantinya akan saya gunakan untuk ini alat untuk memutar tayangan videonya. Kemudian ada gambar kegiatan haji yang nanti saya gunakan pada pertemuan pertama, dan teks tentang haji dan umroh juga nantinya saya akan gunakan pada pertemuan pertama dan kedua. Kemudian ada kertas plano dan lem dan seperangkat alat peraga haji yang akan digunakan untuk manasik haji atau praktek pada pertemuan ketiga. Untuk yang G adalah sumber belajar. Sumber belajar pertama yang saya gunakan adalah buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 SMP MTS. Yang kedua, buku paket fikih kelas 8 MTS. Kenapa saya menggunakan buku paket fikih kelas 8 MTS ini? Karena di dalamnya juga terdapat materi ibadah haji dan umroh, maka dari itu saya gunakan sebagai sumber belajar. Yang ketiga, saya menggunakan Al-Quran nantinya untuk menunjukkan dalil tentang ibadah haji dan umroh. Kemudian ada LKS atau lembar kerja siswa. Kemudian sekarang ke H, yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, kita mulai dari kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dengan komponen-komponen pembelajaran lainnya. Fungsi dari kegiatan pendahuluan ini adalah untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Adapun pertimbangan dalam kegiatan pendahuluan agar pembelajaran menjadi efektif yaitu dengan adanya keterampilan membuka pelajaran yang biasa disebut dengan orientasi. Nah, dalam kegiatan orientasi ini ada kegiatan guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa bersama, memeriksa kehadiran,
serta menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya ada apersepsi. Apersepsi ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta didik tentang materi yang akan dipelajari atau tentang materi sebelumnya yang sudah dipelajari yang mempunyai kaitan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian memberikan motivasi. Dan yang selanjutnya adalah pemberian acuan. Dalam pemberian acuan ini, guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan membahas materi pembelajaran dalam kegiatan inti dikelompokkan menjadi 3, yaitu klasikal, secara berkelompok, dan perseorangan. Nah, karena saya menggunakan pendekatan saintifik, maka aktivitas pada kegiatan inti ini ada 5 aktivitas. Yang pertama, aktivitas mengamati. Biasanya dalam aktivitas mengamati ini, guru membagikan pokok bahasan materi atau menayangkan video, gambar yang berisi materi yang akan dipelajari, dan peserta didik diminta untuk mengamati sajian materi yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan menanya. Dalam kegiatan menanya ini nantinya guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang tema atau materi yang akan dibahas. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Kemudian yang keempat mengasosiasi atau mengolah informasi. Dan yang kelima mengkomunikasikan. Ini biasanya berhubungan dengan presentasi atau mendiskusikan atau menunjukkan hasil dari olahan informasi. Nah, yang selanjutnya adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman, simpulan, evaluasi, refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Seperti yang saya tuliskan dalam RPP ini, pada kegiatan penutup, guru memberikan penguatan, kemudian menyimpulkan materi, melakukan post-test, melakukan refleksi, memberikan reward, kemudian menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, dan menutup doa. Nah, untuk alokasi waktu pada kegiatan pembelajaran ini disesuaikan dengan alokasi waktu yang sudah dihitung. Karena untuk satu pertemuannya itu 1 kali 3 jam pelajaran, yang artinya 1 jam pelajarannya itu 40 menit untuk SMP. Jadi 3 jam pelajaran, 40 dikali 3 adalah 120 menit. Ini dibagi sesuai dengan kebutuhan. Untuk pendahuluan, saya menggunakan 10 menit, kemudian inti saya menggunakan 95 menit, dan untuk kegiatan penutup saya menggunakan 15 menit. Nah, untuk pertemuan pertama itu membahas materi tentang ibadah haji. Kemudian pada pertemuan kedua juga sama, yaitu kegiatan pembelajaran ada 3, yaitu pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Seperti biasa pada kegiatan pendahuluan selalu ada orientasi, kemudian apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Untuk kegiatan inti juga ada kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengasosiasi, serta mengkomunikasikan. Serta untuk kegiatan penutupnya seperti biasa, yaitu memberikan penguatan, menyimpulkan materi, melakukan post-test, refleksi, kemudian memberikan tugas untuk peserta didik, dan menyampaikan materi yang akan dibahas untuk pertemuan selanjutnya, serta mengakhiri pembelajaran dengan doa. Untuk pertemuan kedua ini, materi yang dibahas adalah tentang ibadah umroh. Nah, untuk pertemuan yang ketiga juga sama, kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Seperti biasa pada kegiatan pendahuluan ini, guru melakukan orientasi, apersepsi, pemberian motivasi, dan pemberian acuan. Di kegiatan inti juga ada aktivitas mengamati, menanya, kemudian mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan.
Untuk kegiatan penutup nantinya juga ada, karena ini pada pertemuan ketiga saya ada kegiatan demonstrasi atau praktek. Pada penutupnya ada evaluasi kegiatan demonstrasi, kemudian guru memberikan penguatan dan kesimpulan, melakukan refleksi, melakukan post-test, dan menutup pembelajaran dengan doa. Seperti yang saya katakan tadi, pada pertemuan ketiga ini kegiatan pembelajarannya adalah demonstrasi manasik haji atau praktek tentang manasik haji dan umroh. Kemudian yang I adalah penilaian. Penilaian yang pertama adalah penilaian sikap, yaitu ada penilaian diri dan observasi. Ada beberapa aspek yang diamati, yaitu di sini ada yang pertama, selalu menghadiri tempat-tempat pengajian, bersilaturahmi ke sesama umat Islam, berinfak untuk kepentingan agama, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, menjaga kesatuan dan persatuan umat Islam. Nah, di sini untuk ini ada keterangan skornya. Jika angka 4 itu selalu, 3 sering, 2 kadang-kadang, 1 tidak pernah. Dan observasi, pertanyaannya juga hampir sama, pernyataannya juga hampir sama pada penilaian diri. Ini ada keterangannya. Mengapa saya menggunakan penilaian ini? Karena penilaian sikap ini digunakan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini berupa tes tulis. Di sini saya menggunakan tes tulis berupa 10 soal pilihan ganda dan 5 soal untuk uraian. Ini tentang materi ibadah haji dan umroh. Nah, penilaian pengetahuan ini dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik tentang ibadah haji dan umroh. Adapun pedoman penskoran nilainya, yang pertama, pilihan ganda, jumlah jawaban benar dikali 1, maksimal 10 kali 1 sama dengan 10. Uraian jumlah jawaban benar dikali 2, maksimal 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, nantinya nilai akhir yang diperoleh peserta didik merupakan akumulasi perolehan nilai pilihan ganda dan uraian dibagi 2. Misalkan di sini pilihan gandanya benar semua, nilainya 10, uraiannya 10, jumlahnya 20. Nilai akhirnya, jumlah skor yang diperoleh pilihan ganda ditambah uraian dibagi skor maksimal pilihan ganda ditambah uraian dikali 100. 20 dibagi 20 dikali 100, jadi jika jawabannya benar semua nilainya 100. Kemudian yang keempat ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini digunakan untuk menilai praktek manasik haji yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, adapun aspek yang diamati pada penilaian keterampilan ini, yang pertama ada rukun haji, wajib haji, sunnah haji, kemudian yang kedua ada bacaan. Bacaan ini berkaitan dengan kelancaran, kebenaran, keserasian antara bacaan dengan kegiatan, dan yang ketiga tertib. Penilaian keterampilan ini dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Adapun kriteria penilaiannya, jika seorang siswa memperoleh skor 22 hingga 28 dapat ditetapkan sangat kompeten. Jika seorang siswa memperoleh skor 15 sampai 21 dapat ditetapkan kompeten. Jika seorang siswa memperoleh skor 8 sampai 14 dapat ditetapkan cukup kompeten. Jika seorang siswa memperoleh skor 0 sampai 7 dapat ditetapkan tidak kompeten. Nah, demikian presentasi saya tentang rencana pelaksanaan pembelajaran PAI Kurikulum 2013 yang telah saya susun. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.